Ya, ada baiknya juga ya kalau kita lihat seperti apa mungkin, perjalanan atau persiapan, bisa dikatakan seperti itu, untuk inaugurasi Iya. pelantikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang kita ketahui, akan berlangsung ya pada hari ini atau mungkin Waktu sana ya, nah itu tanggal dia. 20 Januari. Nah, apakah memang rekan kami Yandri Subakti sudah siap dengan informasi. Baik, Yandri, seperti apa persiapan sejauh ini dan seperti apa Amerika Serikat mungkin menyambut pelantikan presidennya yang akan berlangsung hanya dalam kurun waktu beberapa jam ke depan? Arif Fadil dan Kumala Sari serta pemirsa TV One, saat ini di Washington DC pukul 8 malam, hari Minggu malam, kurang lebih proses inaugurasi akan berlangsung sekitar 12 jam lagi, di mana nanti hari Senin besok bertepatan dengan hari libur nasional peringatan lahirnya Martin Luther King, yang merupakan aktivis dan juga pendeta pembela hak dari warga Afrika Amerika pada tahun 50-an, dengan merupakan hari libur nasional. Dan saat ini di Washington DC, khususnya di lokasi tempat nanti untuk pelaksanaan inaugurasi yang dipindahkan ke indoor atau dalam ruangan, sudah hampir sempurna, termasuk juga pengamanan di seputar gedung Capitol, gedung Putih, dan sepanjang lokasi-lokasi strategis sudah dipagari pagar setinggi 3 meter. Total panjangnya mungkin 48 kilometer, dan suhu udara berangsur-angsur turun, dan diperkirakan besok saat acara inaugurasi bisa mencapai terasa minus belasan derajat Celcius, di bawah titik beku, karena adanya badai Arctic dari kutub. Dan ini yang menyebabkan seluruh rangkaian acara, tradisi acara inaugurasi ini disesuaikan, berubah. Biasanya setiap inaugurasi ini cukup sangat meriah sekali, karena selain pengukuhan ada juga acara panggung hiburan, kemudian parade, dan juga party atau dansa, pesta dansa, dan ini semuanya nanti dikemas seluruhnya di dalam ruangan. Dan tadi juga sudah diinformasikan juga, tadi juga ada pidato pertama Trump setelah pidato di depan pendukungnya pada 6 Januari 2021. Pidato terbesarnya adalah merupakan pidato Great Make American Great Again Victory, di mana dalam kesempatan tersebut Trump mengucapkan terima kasih ke pendukungnya dan berjanji akan menunaikan atau melaksanakan janji-janji seperti yang disampaikan dalam kampanye. Bahkan di hari pertama dikabarkan nanti Trump akan menandatangani sekitar 200 perintah eksekutif, diantaranya termasuk masalah keimigrasian, keamanan nasional, dan juga bahkan diantaranya banyak sekali perintah eksekutif dari zaman Biden yang dicabut atau dibatalkan. Dan tentu ini disambut gembira oleh para pendukungnya. Terlebih juga nanti pada hari pertama, Trump juga berjanji akan memberikan pengampunan kepada ratusan pendukungnya yang bermasalah hukum, karena saat kejadian 6 Januari menyerbu masuk ke Capitol Hill, dan sebagian di antara mereka mendekam di penjara. Dan pada hari pertama nanti Trump berjanji akan membebaskan, termasuk juga untuk sementara TikTok bisa digunakan hingga 90 hari ke depan dari Fadil, karena sempat dibekukan atau di-ban beberapa mulai hari Sabtu kalau nggak salah, dan Trump sudah kembali menunda penutupan atau ban dari TikTok hingga 90 hari ke depan. Dan juga saat ini di sekitar atau di Washington DC juga sudah bersiaga sekitar 25.000 pasukan atau aparat keamanan yang terdiri dari polisi kota Washington DC, Secret Service, juga dari tentara nasional atau Garda Nasional, dan sejumlah tim aparat keamanan yang lainnya. Sementara itu juga tempat-tempat atau jalur-jalur jalan-jalan utama di sekitar lokasi inaugurasi
sudah mulai ditutup dan disterilkan. Dan untuk mereka yang sebelumnya sudah mendapat undangan tanda untuk bisa mengikuti inaugurasi secara langsung yang dibagikan ke puluhan ribu warga, ini terpaksa mereka tidak bisa ikut menyaksikan secara langsung karena keterbatasan dari ruang pelaksanaan inaugurasi yang kabarnya hanya mampu menampung 700 orang. Namun bagi mereka yang ingin tetap melihat secara langsung, karena cuaca diperkirakan ekstrim dingin mencapai belasan derajat Celcius di bawah titik beku, mereka sangat dianjurkan untuk mengenakan jaket. Termasuk saya juga nanti akan bersiap mengenakan baju atau jaket kebesaran mungkin Arif Fadil untuk melaporkan bagaimana situasi pelaksanaan inaugurasi yang sangat langka atau jarang sekali di mana pelaksanaannya di dalam ruangan, karena terakhir pelaksanaan inaugurasi di dalam ruangan ini pada saat pelantikan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1985. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, Arif Fadil dan Bu Malandi, kembali ke studio. Sudah ada konfirmasi siapa saja mungkin tamu negara ya, yang kita ketahui kan adalah Wapres China yang memang sengaja diutus langsung oleh Xi Jinping untuk hadir dalam pelantikan. Nah, apakah ini juga sebagai bentuk tawar-menawar? Kalau tadi informasinya Anda kan menyebutkan TikTok kan di-ban begitu? Akhirnya ya, jangan-jangan gara-gara telepon-teleponan. Silakan, Yandri. Iya, beberapa kepala negara dari negara tetangga Amerika Latin dan juga kabarnya dari Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri Sugiono juga hadir, dan kabarnya juga Luhut LPP juga sudah berada di Washington DC. Namun demikian, apakah mereka bisa ikut masuk ke dalam gedung rotunda dengan kapasitas terbanyak, kapasitas terbatas, dan juga untuk wakil-wakil presiden yang di Amerika Serikat dikabarkan juga akan hadir, termasuk diantaranya Obama, namun tidak dengan istri karena sudah bilang tidak akan bisa hadir. Kemudian Bill Clinton dengan istrinya Hillary Clinton, Bush Junior dan istrinya, dan juga sejumlah anggota Senat khususnya dari Partai Republik, karena kabarnya dari Partai Demokrat ini banyak yang tidak akan menghadiri acara tersebut, termasuk Pelosi dan juga sejumlah miliuner seperti Mark Zuckerberg dan juga Elon Musk tentunya, dan juga sejumlah miliarder dari beberapa negara tetangga. Dan masih banyak lagi mereka yang akan hadir, tapi tentunya kita lihat apakah mereka bisa ikut menyaksikan secara langsung di acara utama pengambilan sumpah maupun acara yang utama yang dilakukan di dalam ruang rotunda di dalam gedung Senat yang hanya terbatas 700, karena di antara yang hadir pun akan membawa pasangan atau suami atau istri masing-masing, dan tentunya tempatnya sangat terbatas sekali. Arif Fadil. Baik, terima kasih Yandri Subakti langsung dari Washington DC. Kami berikan Anda waktu untuk bersiap-siap karena tadi kata Yandri dia harus menyiapkan jubah kebesarannya. Karena kalau di kita kan dini hari ya, iya kan waktunya. Untuk baik, laporan langsung nanti dari acara tersebut. Terima Apakah kasih, Arif Fadil sudah menyiapkan jubah juga untuk berangkat? Saya nonton live streamingnya aja nanti ya, Mal ya. Okay. Tapi ini juga menjadi satu perhatian menurut saya gitu, karena ini adalah presiden yang akan dilantik malam hari nanti atau mungkin dini hari nanti begitu waktu di tanah air, adalah juga presiden yang berpredikat sebagai terpidana, ya kan? Ya. Apakah mungkin suara-suara netizen, warga lokal di sana juga memberikan juga tuh catatan-catatan, kok kita memiliki presiden tapi yang juga punya sandungan hukum? Pertama kalinya sepertinya ya. Itu. Baik, nanti kita akan update bersama dengan Yandri di masa atau di jam pelantikannya nanti. Ya, pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali.